Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nugraini. Saya dari kelas D2215 dengan NIM D22.2020.03150, program studi Etika Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Dian Swantoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses aliran darah oleh sistem kardiovaskuler. Yang pertama kita berkenalan dulu apa itu kardiovaskuler. Kardio artinya adalah jantung yang mana berfungsi sebagai pemompa darah. Kemudian ada vaskel atau vaskuler yang berarti pembuluh darah. Yang di sini ada 3 macam yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang mana berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah. Kemudian kardiovaskuler itu adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi di dalam tubuh manusia. Apa sih yang ditransportasikan di dalam kardiovaskuler ini? Yang ditransportasikan adalah darah. Darah di sini adalah sel. Sel-sel ini mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Kemudian kardiovaskuler adalah sistem tertutup. Apa sih artinya? Darah tidak keluar dari pembuluh darah, tetapi saat terjadi proses pertukaran zat, hanya terjadi penyerapan kandungan saja oleh organ tersebut. Kemudian secara fungsional jantung dibagi menjadi 2 yaitu pompa sisi kanan dan pompa sisi kiri. Pompa sisi kanan adalah memompa darah dari vena ke sirkulasi paru, yang mana darah di sini mengandung sampah metabolisme. Kemudian pompa sisi kiri adalah darah yang memompa jantung memompa darah ke arteri ke sirkulasi sistemik, yang mana darah di sini mengandung darah bersih. Kemudian di sini ada anatomi jantungnya beserta nama-namanya. Untuk aliran darah tersendiri, untuk aliran darah yang berada di seluruh tubuh itu, saya akan menjelaskan dari darah yang berasal dari seluruh tubuh, yang mana akan masuk ke dalam jantung melalui vena cava inferior lewat sini atau vena cava superior. Darah yang berasal dari seluruh tubuh itu akan masuk ke dalam jantung melalui vena cava inferior maupun superior ke dalam atrium kanan, ke dalam sini, kemudian akan dipompa kembali ke ventrikel kanan dengan melalui katup yang bernama katup tricuspid. Kemudian setelah darah berada di ventrikel kanan akan dipompa keluar dari jantung menuju ke paru-paru, yang mana melalui arteri pulmonaris kiri melalui sini dan arteri pulmonalis kanan dari sini. Kemudian ketika darah berada di paru-paru sampai di paru-paru akan melakukan proses pertukaran zat. Darah yang mengandung karbon dioksida ini karena hasil sisa metabolisme tadi akan bertukar di dalam alveolus. Darah akan menyerap oksigen dari alveolus dan alveolus akan menyerap karbon dioksida dari darah itu. Kemudian setelah melakukan tugasnya, setelah melakukan proses pertukaran zat itu di dalam paru-paru, maka akan dikeluarkan dari paru-paru melalui vena pulmonaris kiri maupun vena pulmonalis kanan. Kemudian akan masuk ke dalam jantung lagi, yang pertama ke dalam atrium kiri, ke dalam sini setelah dikeluarkan dari paru-paru tadi. Kemudian di dalam atrium kiri tadi akan dipompa lagi ke dalam ventrikel kiri, yang mana melewati katup yang bernama katup tricuspid. Kemudian setelah darah berada di ventrikel kiri akan dipompa keluar lagi ke dalam seluruh tubuh melalui sebuah katup yang bernama katup semilunar aorta, yang mana menghubungkan antara ventrikel dengan arteri itu. Mohon maaf, maksudnya aorta itu. Kemudian di sini ya, aortanya itu di sini. Kemudian setelah sampai di aorta di sini, darah akan diedarkan melalui arteri-arteri percabangan dari aorta itu sendiri ke seluruh tubuh sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang jika berbentuknya liquid, cairan itu akan masuk ke dalam ginjal. Kemudian jika bentuknya adalah toksik, mengandung toksik, maka akan masuk ke dalam liver untuk dinetralisirkan di dalam empedu. Kemudian jika darah itu mengandung karbon dioksida, maka akan dibawa ke dalam paru-paru tadi.
untuk melakukan pertukaran gas. Setelah darah melakukan tugasnya masing-masing ke seluruh tubuh itu, maka darah akan kembali lagi ke jantung melalui vena cava inferior yang tadi. Berarti kita balik lagi ya, muter lagi ke awal yang tadi, melalui vena cava inferior maupun superior, masuk lagi ke dalam jantung, kemudian atrium, ventricle, dan seterusnya, seperti tadi. Gambarannya adalah seperti ini, bisa dilihat. Ini darah yang berisi sampah metabolisme akan masuk ke atrium kanan, kemudian masuk ke ventricle kanan, kemudian akan diedarkan atau dipompa lagi keluar dari jantung melalui arteri pulmonalis kanan maupun kiri yang menuju ke paru-paru ya. Kemudian setelah dari paru-paru akan masuk ke dalam jantung lagi melalui vena pulmonalis kanan maupun kiri ke atrium sebelah kiri. Akan masuk lagi ke sini nih, darahnya masuk, kemudian akan dipompa ke dalam ventricle kanan melalui katup dikuspit tadi, kemudian setelah berada di sini akan dikeluarkan lagi melalui katup semilunar aorta. Di sini ada aorta, kemudian setelah di aorta akan dialirkan lagi melalui percabangan ini. Nah, disebut dengan arteri. Ini adalah gambarannya untuk aliran ke seluruh tubuhnya. Di sini darah dari seluruh tubuh akan masuk ke atrium, kemudian ini akan dipompa melalui ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonalis ke kanan, ke kanan maupun ke kiri. Kemudian akan balik lagi ke sini lagi. Ini adalah proses gambaran tentang aliran darah di seluruh tubuh, baik superior maupun inferiornya. Terima kasih, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.